Salve, saudara-saudara. Setelah memprofilkan Romo Levi pada tayangan sebelumnya tentang latar belakang keluarga, riwayat pendidikan, dan juga riwayat pelayanannya, kali ini redaksi Stola Channel menghadirkan secuil sekaligus refleksi perjalanan hidup Romo Levi menjadi imam selama 23 tahun. Dan secuil pengalamannya melayani di sejumlah paroki. Romo Levi pribadi yang punya prinsip. Beliau tidak mau diatur oleh umat. Akan tetapi, jika ada masukan atau keinginan dari umat yang realistis dan masuk akal, ya tentu saja beliau terbuka untuk menerimanya. Dalam wawancara ini, Romo Levi juga mengoreksi peran dan fungsi prodiakon. Seperti apa? Penasaran? Yang juga menarik adalah Romo Levi membahas hubungan dan kerjasamanya dengan pastor kepala, yaitu Romo Benedictus Biremali SVD. Ternyata keduanya seumuran, sama-sama kelahiran tahun 1973. Romo Bene lahir bulan April dan Romo Levi bulan Oktober. Namun uniknya, saat kuliah di seminari tinggi, Romo Levi adalah kakak tingkat dari Romo Bene. Jadi Romo Bene bukan orang asing bagi Romo Levi sebetulnya. Begitulah kira-kira. Oke, sebelum menonton, jangan lupa subscribe channel ini, Stola Channel. Kasih komentar, like, dan jangan lupa sebarkan linknya, ya. Tuhan Yesus memberkati. Saya melihat dari beberapa paroki yang sudah sempat saya layani, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Saya tidak terlalu pusing peduli dengan berat ringannya tugas pelayanan, karena saya punya prinsip bahwa yang penting saya bisa menjalani tugas pelayanan saya dengan baik. Kondisi-kondisi yang mendukung pelayanan saya itu kan hanya kondisi yang memang tidak permanen. Artinya, ya kalau misalnya hari ini kurang menyenangkan, besok pasti menyenangkan. Dan itu semua saya kira di mana-mana juga seperti itu. Dan mungkin sejak kecil saya sudah terbiasa dengan hidup bukan dalam kemewahan, sehingga apa yang ada di hadapan saya tidak menjadi sesuatu yang membuat saya harus sombong ketika itu baik, dan juga tidak harus membuat saya putus asa atau stres kalau misalnya mengalami situasi yang kurang mengenakan. Jadi saya punya prinsip, situasi kedua-duanya itu pasti ada dalam kehidupan manusia, tapi bagaimana kita merubah yang tidak mengenakan itu menjadi sesuatu yang enak. Itu yang saya alami. Makanya kalau orang bertanya, dari sekian paroki yang pernah Romo layani, mana yang paling bagus? Saya tidak akan mengatakan mana yang bagus dan mana yang tidak, karena semua paroki memiliki kekhasannya masing-masing, keunikannya masing-masing, dan juga umat yang kita layani ini juga memiliki kekhasan tertentu. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda, tentu saja kita memperlakukan juga secara berbeda pula. Misalnya ketika saya di Sumatera dulu, ya, saya harus berjuang untuk belajar bahasa Bataknya. Saya juga harus berjuang untuk bagaimana mau menikmati makanannya yang di sana dan lain sebagainya. Demikian juga ketika saya beralih ke Bekasi dan sekarang di sini, saya kira
yang terpenting bukan situasinya yang kurang bagus atau bagus, tapi yang penting bagaimana saya bisa memposisikan diri saya untuk melaksanakan karya pelayanan saya yang baik sesuai dengan aturan yang ada dari keuskupan-uskupan di tempat di mana saya melayani, dan berjuang untuk ya menjadikan diri saya sebagai apa ya yang bisa mendatangkan kebahagiaan bagi banyak orang, tidak hanya umat Katolik gitu. Hal ini juga berkaitan dengan pribadi saya yang suka bergaul dengan siapa saja, dan saya kalau sudah bergaul itu saya tidak peduli situ orang mana, kaya atau miskin, agamamu apa, saya tidak ada pikir-pikir ke situ, karena saya punya prinsip semakin banyak saya memiliki teman, semakin banyak orang yang mendoakan saya. Sebaliknya, semakin banyak saya memiliki musuh dalam tanda kutip, semakin banyak orang yang tidak mendoakan saya. Itu saya prinsipnya. Jadi ya saya biasa-biasa saja gitu. Jadi semua kita hadapi, karena di semua paroki itu kan ada juga umat ini yang memang gampang diarahkan, ada yang kurang juga, kadang-kadang ada yang ngeyel dan sebagainya. Ya itu sudah menjadi warna-warni yang pelayanan kita. Jadi yang mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus kita hadapi. Terus bagaimana kita berjuang untuk mengarahkannya secara pelan-pelan dengan harapan supaya perlahan-lahan umat itu bisa mengerti, memahami bahwa pelayanan kita ini begini. Tapi mungkin perlu saya beri catatan ketika saya melayani di paroki Bekasi ya, khususnya saya waktu itu dipercayakan menjadi romo kepala, supaya kita tahu bahwa paroki Bekasi itu memiliki jumlah umat yang sangat banyak ya. Kalau yang terakhir sebelum saya pindah ke Matraman, waktu mau serah terima itu pada tanggal data terakhir tanggal 31 Maret 2024 itu 27.000 lebih jiwa. Wah, nah itu seperti itu. Dan di situ kita mempunyai 50 wilayah dan 203 kalau tidak salah itu lingkungan. Dan di dalamnya kita juga ada 2 stasi, dan salah satu stasi itu lagi proses pembangunan gereja. Saya sebagai romo kepala pada saat itu mungkin 4 pastor, dan kadang-kadang kita juga dibantu oleh para konfrater yang akan keluar negeri lagi urus visa dan sebagainya. Kita minta mereka tinggal di paroki untuk bantu-bantu, jadi lumayan. Saya melihat ketika saya menjadi romo kepala di situ, saya merasa tertantang untuk bagaimana dalam keterbatasan yang saya miliki, apapun itu kelemahan saya secara pribadi, saya berjuang untuk memberikan pelayanan secara baik dengan bekerjasama dengan kami para romo, dan juga bergandengan tangan dengan teman-teman dari DPH, DP Pleno, dan para ketua stasi. Sehingga prinsipnya kalau kita bisa melayani dengan baik sesuai dengan aturan yang ada, mudah-mudahan itu menyenangkan. Tapi kalau seandainya permintaan umat yang kadang-kadang di luar kebijakan atau peraturan, kita berusaha untuk coba mengarahkan dia baik-baik supaya memahami bahwa oh ini nggak boleh. Nah, dia seperti itu. Jadi kita berjuang untuk itu. Dan satu hal menurut saya ketika saya jadi romo kepala di situ, paroki Bekasi itu, saya benar-benar ditantang untuk melatih kesabaran. Nah, seperti itu. Bagaimana menghadapi situasi umat dan lain sebagainya. Dan apapun yang terjadi, saya berusaha untuk membuat diri saya itu nyaman. Diri saya itu rileks. Artinya begini, kalau saya pas daftar pelayanan, ya saya pelayanan. Kalau saya lagi kurang sehat, ya udah saya istirahat. Dan kalau misalnya ada waktu luang, saya rekreasi, ya saya rekreasi. Rekreasi itu bisa kunjungan ke umat, kunjungan ke stasi, atau permainan apa begitu. Sehingga badan saya ini tetap rileks, supaya kapan saja saya dituntut untuk pelayanan, saya bisa. Saya, puji Tuhan, saya olahraga itu bukan hobi ya, tapi apa? Jadi misalnya saya bola kaki mau, terus bola voli mau, pingpong mau, badminton mau. Jadi saya pokoknya bingung hobinya apa, saya kurang tahu. Jadi artinya olahraga itu sebagai, selain supaya badan saya sehat, kan rekreasi bagi saya. Nah, jadi itu saya, bukan berarti saya mainnya bagus, itu tidak sebetulnya. Dan satu hal juga yang menurut saya, ketika saya terlibat dalam kegiatan olahraga dan lain sebagainya, itu juga secara tidak langsung saya berinteraksi
dengan banyak orang, tidak hanya Katolik gitu. Misalnya kalau di bulu tangkis, waktu saya di Arnoldus, saya main bareng gitu satu kelompok dengan para pendeta, para bapak-bapak haji, umat-umat Katolik dan sebagainya. Makanya saya membuat grup kami itu namanya grup Agape gitu. Jadi sampai hari ini masih tetap berjalan. Ini mungkin catatan saya ini lebih banyak ke Arnoldus karena saya baru 2 minggu di sini di Matraman, sehingga saya belum terlalu, saya tidak berani untuk mengatakan apa-apa karena saya masih dalam proses belajar ya. Itu saja sih sebetulnya. Tapi yang jelas menurut saya bukan masalah suka duka atau berat ringan kita melayani, bukan, tapi bagaimana kita berusaha untuk mengatur diri kita supaya bisa menghadapi situasi apapun, tetap berjuang untuk melayani dengan semangat. Jujur saya waktu itu selalu menekankan kepada para pengurus, kita tidak boleh diatur oleh umat. Jadi umat yang harus kita atur. Karena apa? Umat itu sangat banyak. Kalau mereka semua mau mengatur kita, hancur semua. Tapi kalau misalnya kita yang mengatur, semuanya kita akan tempatkan pada porsi yang tepat sesuai dengan aturan dan kebijakan. Misalnya dari Keuskupan Agung Jakarta, dari hukum gerejanya apa dan lain sebagainya. Kan itu kita tahu, kita memegang. Oleh karena itu, menurut saya harus bisa membina hubungan yang baik dengan rekan kerja saya. Pertama, para romo, terus yang kedua anggota Dewan Paroki Harian, DPH, DP Pleno, dan juga kelompok-kelompok kategorial, karena mereka-mereka ini juga sebetulnya yang akan menjadi tulang punggung dalam pelayanan-pelayanan. Apalagi mereka kan berhadapan langsung dengan umat. Memang kadang-kadang terjadi benturan, tapi puji Tuhan bahwa selama ini masih bisa lah kita atasi. Sehingga dengan prinsip bahwa kita yang mengatur umat, ya lama-kelamaan umat itu ngerti bahwa kita cuma berempat melayani umat sebegitu banyak dengan berbagai macam permintaan, dan seringkali kita harus mencari bantuan dari para romo di sekitar, paroki sekitar, seperti itu ya. Karena memang kalau umat yang atur ini semuanya mungkin rusak ya, karena umat ini kebawaannya berbeda-beda ya. Tapi kalau misalnya ada usulan dari umat, bukannya kita cuek, bukan. Kita tetap menerimanya, tapi kemudian kita sesuaikan dengan program atau proker yang ada di paroki. Gitu. Kan itu kan juga apa yang diharapkan oleh umat itu kan harus sesuai, harus juga misal pelaksanaannya kan harus dipikirkan matang dari aspek budgetnya dan sebagainya. Itu kan tidak asal eksekusi kan begitu. Jadi maksud saya dari umat tidak boleh atur kita tuh begitu. Jadi bukan dalam arti kita mau otoriter, bukan. Tapi kita yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pelayan inilah yang harus mengatur proses pelayanan kepada umat yang sebegitu banyak itu. Jadi kami bersama dengan para romo, teman-teman dari Dewan Paroki Harian, DP Pleno, DP Inti, dan para ketua-ketua stasi dengan jajarannya, terus kelompok-kelompok kategorial. Itulah menurut saya itu yang harus benar-benar dirangkul supaya ini nanti dalam kelompok inilah nanti menata semua pelayanan-pelayanan kepada umat yang sebegitu banyak ya. Apa yang disampaikan oleh umat memang bukan kita cuekin, enggak, kita terima aja. Coba kita pilah-pilah apakah ini bisa dieksekusi atau tidak. Kan kita yang tahu programnya. Ya misalnya kalau misalnya ini ada umat misalnya posting di grup, ini gereja ini bocor, ini begini, ini maunya begini. Ya, kan kita tidak mungkin dong. Itu kan ada misalnya tim PHP, pemeliharaan harta paroki, kan dia punya schedule ini untuk ini, untuk ini. Pusat perhatian saya, misalnya, kalau saya ke lingkungan ya, kalau kita di paroki sebelumnya, dia mohon maaf, kok ini harus terus gitu bilang. Ini karena saya baru 2 minggu sehingga saya tidak tahu apa-apa di sini. Jadi referensinya terpaksa lah dari sana. Apa yang saya katakan ini bukan berarti di sini ya jelek, sana baik atau sebaliknya, bukan. Jangan sampai ada pikiran seperti itu. Tapi yang saya lihat misalnya perbedaan. Kalau waktu itu saya masih di Bekasi, saya itu misalnya kalau ke lingkungan saya sampai di lingkungan itu saya tidak urus peralatan misa, mengatur ini itu. Saya tidak, karena itu ada asisten romonya, yaitu prodiakon. Jadi mereka sudah kita ajari untuk mengatur peralatan misa,
nanti bagaimana menyusunnya kembali sesuai dengan tas yang sudah diberikan oleh dari koster gereja ya. Jadi biasanya kita punya nama, terus ada daftar barang yang kalau dimasukkan harus checklist gitu. Nah, tapi kalau di sini beberapa kali saya ke lingkungan, malah saya harus mengaturnya sendiri. Jadi menurut saya kita bukannya untuk interaksi dengan umat, tetapi kita harus mengatur sibuk dengan urusan-urusan seperti itu yang mestinya bisa diambil alih oleh para. Nah, mungkin lebih bagus menurut saya setiap lingkungan harus ada prodiakonnya dan mereka dikasih tanggung jawab. Salah satunya misalnya untuk seperti ini harus bisa gitu. Itu yang saya pikirkan itu. Terus yang kedua, mungkin dengan situasi di mana kita misah dengan orang banyak gitu, kadang-kadang kita juga kadang-kadang perlu pengeras suara, misalnya wireless kecil gitu. Itu aja sih mungkin saya bertanya-tanya gitu. Kalau selebihnya itu saya kira ya baik-baik saja sih. Harapan saya mungkin itulah ke depan mungkin ditata lagi, ada tugas yang jelas untuk kita para romo dan ada tugas-tugas yang bisa diambil alih dalam tanda kutip oleh para prodiakon kita. Mereka kan asisten romo, jadi ada ibarat-ibarat tertentu mungkin bisa ke sana. Kalau yang kelompok kategorial, saya jujur saya belum bisa komen. Untuk liturginya juga saya tidak berani komen, itu nanti beberapa waktu ke depan lah, saya sambil jalan dulu. Jadi saya sekarang fokusnya lebih ke belajar. Situasi walaupun sebetulnya aturan sama ya, tapi kan dalam pelaksananya kan bisa berbeda-beda dari satu paroki dengan paroki yang lain. Dua minggu belakangan ini saya puji Tuhan lah, karena saya juga tidak saya dengan Romo BNS sebagai Romo Kepala itu bukan orang asing ya, karena kami dulu di Malang juga sama-sama sebagai frater walaupun saya kakak kelasnya, sehingga kalau mau sama kami sebetulnya, hanya mungkin dia lebih belakangan masuk waktu di Biara. Terus kemudian saya udah biasa lah, kita di Malang udah tahu lah, saling tahu bagaimana kita sifat-sifat kita dan lain sebagainya, termasuk otak kita juga kita tahu gitu. Dan saya jujur saya bersyukur bahwa saya ditempatkan di paroki ini untuk bisa bekerja sama dengan Romo Bene untuk menjalani reksa pastoral di paroki ini. Jadi walaupun mungkin di Biara dia adik kelas saya, tapi saya akan sangat menghormati dia sebagai Romo Kepala, dan apabila dia butuhkan saya akan siap untuk membantu, mendukungnya, saya kira. Dan ya itu saya tidak langsung, itu kan bukan masalah Romo Bene sama saya, enggak. Kita juga membawa nama SPD juga di dalamnya. Dia seperti itu. Hanya memang bedanya saya sudah pernah jadi Romo Kepala, dia belum tempatannya. Jadi ya selama 2 minggu ini kami baik-baik aja, ngomong seperti biasa. Kadang kami serius untuk ngomong sesuatu tentang paroki ini, tapi kadang kita juga guyon seperti di frater dulu lah. Itu enaknya di situ. Dan jujur saya tidak merasa bahwa ini saya senior, ini dia adik saya di Biara terus saya begini. Nah, itu kayaknya bukan sifat saya. Kalau saya memang saya sudah dari awal saya bilang dia Romo Kepala, ya saya semua hormati dong. Nah seperti itu. Kecuali kalau misalnya dia menanyakan ke saya ini, ya saya harus berusaha untuk menjawabnya, karena saya harus lebih dulu mengalami, dia belum. Ya, sekarang lah. Ya saya kira baik-baik aja kok kita. Terus dengan DPH, saya sudah mulai berjuang untuk mengenalnya, walaupun mungkin saya kadang-kadang masih belum hafal nama dan sebagainya. Nah itu seperti itu. Saya kira baik-baik aja kok. Karena ada juga anggota DPH beberapa sebelum saya kesini saya sudah kenal juga. Nah, itu. Jadi ya menurut saya baik-baik aja sih, nanti lihat aja. Mudah-mudahan ya keberadaan saya di tempat ini ya bawa kebahagiaan lah paling tidak. Kalau berkat itu kan dari Tuhan. Itu aja. Harapan saya adalah bahwa keberhasilan sebuah pelayanan itu tidak hanya ditentukan oleh para romo. Para romo bersama dengan DPH itu kan istilahnya tugasnya itu mengkoordinir. Tapi semua lini harus bergandengan tangan supaya apa yang dikoordinasikan oleh romo sama DPH itu bisa berjalan dengan baik, termasuk umatnya.
Jadi kalau tidak saling mendukung, tidak saling mengerti, orang ngeyel gitu ya, itu nanti akan kacau. Saya berharap bahwa ke depannya kita berusaha untuk bergandengan tangan, memahami aturan dan kebijakan bahwa itu baik dan untuk umat, dijalani dengan penuh kerendahan hati. Saya yakin kok bahwa itu akan menjadi sumber berkat untuk kita semua dan mungkin orang lain di sekitarnya. Satu. Yang kedua, harapan saya adalah walaupun kita ini sama-sama romo, sama-sama pelayan, tapi secara pribadi saya dengan romo kepala kan tetap berbeda. Romo kepala tetap Romo Bene, saya tetap Romo Levi dengan pribadi yang berbeda-beda. Oleh karena itu mungkin umat juga harus paham untuk memperlakukan kita jangan sampai dipaksakan Romo Bene harus seperti Romo Levi harus seperti Romo Bene. Kalau gitu tidak fair namanya. Jadi kita harus menempatkan orang pada porsinya masing-masing dan menghormati bahwa kita berbeda, tapi dalam satu kesatuan kita akan berjuang untuk melaksanakan pelayanan ini dengan sebaik-baiknya. Dan pandangan ini harus ada dalam diri setiap pelayan yang ada di paroki ini. Yang ketiga, dalam pelayanan ini tidak ada sesuatu pun yang beres-beres aja, lancar-lancar aja, baik-baik saja, belum tentu. Kita kadang-kadang salah selisih paham, ya mungkin ngomongnya suara terlalu keras, mungkin gestur tubuh kita kurang menyenangkan. Saya pikir itu bukan itu hal-hal yang tidak boleh menjadikan situasi menjadi rumit di antara kita. Jangan. Jadi kita harus bisa saling terbuka, mengingatkan secara baik-baik. Menurut saya, kalau ada sesuatu yang kurang beres, ya kita bereskan. Jangan sampai dibuat berlarut-larut, kan nanti umat yang rugi. Menurut saya, itu yang paling penting. Perlu di dalamnya sikap kerendahan hati lain. Iya.